oknum polisi, oknum prajurit tentara, oknum satpol pp yang kemarin ngajak-ngajak masjid supaya jangan berjamaah, dengerin sama kamu. Sekarang tolong acak-acak orang yang sholatnya di rumah supaya pada ke masjid lagi. Mikir dongeng, mikir dongeng, mikir dongeng. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in la'azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramal ulama faqad akramani. Al hadis wallahu a'lamu bi muradi. Yang saya hormati serta saya muliakan para kiai, para alimil ulama, guru-guru saya yang hadir pada kesempatan ini. Kita doakan guru-guru kita yang hadir semuanya dipanjangkan umur yang barokah, ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmunya senantiasa menjadi penguat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan ini, kita doakan mudah-mudahan kesemuanya senantiasa selalu ditambah kemuliaan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibil wilayah, Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Camat, Bapak Kementerian Agama, Bapak Kepala Desa, Bapak RT, seluruh aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, kita doakan mudah-mudahan selalu ditambah kemuliaan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Ibu DPRD Pasawaran yang hadir, alhamdulillah di tengah-tengah kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur yang barokah, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan pula ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Mahmud selaku Khodim Pondok Pesantren Amirinal Muqtadiin, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan ilmu yang ada pada dirinya senantiasa menjadi yuntafa'u bih, manfaat dunia, manfaat akhirat, baik untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Hadirin jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, santriyin wa santriyat yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa selalu ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang saya cintai para pengamal manakib, alhamdulillah hari ini hampir 70% hadir. Kita doakan Kabupaten Pasawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Tanggamus menjadi benar-benar orang yang mahabbah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir, sehingga barokah karomahnya Pasawaran, Pringsewu, dan Tanggamus menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah atas izin Allah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahim kembali di Ma'had Amirinal Muqtadiin Jembangan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita dalam rangka dua acara.
Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekaligus peresmian Pondok Pesantren Salafiyah Amirinal Mubtadiin Jembangan. Mudah-mudahan kedua hajat ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga acaranya haul. Di tengah jalan saya beli rokok. Dari mana, Pak? Habis ngehadirin haul Tuan Syekh, tukang warung nanya. Tukang warung nanya ke saya. Tukang warungnya di sana nanya. Biar jelas ya. Dari ngehadirin Tuan Syekh Abdul Haul, Tuan Syekh Abdul Qadir. Acaranya apa, Pak? Kata saya ini orang belet amat. Jadi acaranya apa, Pak Ustadz? Manakiban. Nah ini supaya masyarakat ini tahu gitu. Manakiban itu apa, Pak Ustadz? Jadi manakiban itu, Bu, membaca sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir semenjak dia belum lahir, belum ada di dalam kandungan, sampai dia ada di dalam kandungan ibunya, lalu beliau lahir sampai beliau wafat. Itu namanya manakib, perjalanan hidup Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh gitu ya, udah Bu, rokok saya cepetan, lama amat kata saya. Nah ini permasalahan yang di kendaraan saya pikirin. Banyak masyarakat kita yang belum tahu apa itu manakib, Ustaz. Gitu. Jadi masyarakat Jembangan perlu tahu manakib itu hadirnya bukan sekarang, Bu. Saya dengan para kiai yang ada di panggung nih, tuaan manakib daripada kami orang. Bahkan bapak saya, kakek saya, buyut saya, tuaan manakib daripada kakek saya dan buyut saya. Cuman kitanya yang baru tahu. Tidak Hasan, dikala nanti lahir, tolong berikan nama Abdul Qadir. Ini Rasul yang datang ke ayat. Abdul Qadir. Nama itu kehebatannya Syekh Abdul Qadir. Besoknya dapat beberapa hari kedengar. Kalau orang Jembangan ya, ohe, muntah-muntah. Sayyidati Syarifah Fatimah, ibunya Syekh Abdul Qadir yang nama Syarifah Fatimah, itu enggak seperti orang Jembangan. Nyidamnya orang Jembangan mah aneh, Bu Dewan. Nyidamnya orang sini mah pengen nyium kepala botak, bau nasi, bau bawang. Tapi itu tuh, kalau ke duit tetap aja gak mau enak. Aneh itu saya. Pengennya kayak gitu. Coba sih kata saya ke istri saya, lu kalau nyidam enak duit. Lumayan dong itu. Nah ini, akhirnya ngerasain keanehan pada tubuh Syarifah Fatimah. Mau diperiksa lah oleh seseorang ahli kandungan bahwa Syarifah Fatimah hamil. Tuh ini kehebatannya. Nggak ngerasa mual, nggak ngerasa muntah. Syarifah Fatimah diperiksa hamil. Luar biasa. Selama hamilnya Syekh Abdul Qadir di dalam kandungan tidak pernah ngerasain sakit, nggak pernah ngeluh. Ini hebatnya Syarifah Fatimah yang perlu digarisbawahi, perlu ditiru. Mungkin sakit tapi tidak mengeluh, mungkin sakit tapi tidak mengeluh. Beda sama ibu-ibu di sini ya. Baru sakit dikit aja sampai sholat aja enggak. Sholat sini nanti sih perut saya lagi mulus-mulus, bayinya kayaknya ngamuk. Nah, dasar aja lu ngedul cokek. Alasan aja. Pengen punya anak soleh, emaknya males sholat. Ya, jangan. Selama di dalam kandungan, Syarifah Fatimah menjaga. Bahkan ngobrol sama tetangga kalau nggak baik pergi. Ini hebat. Dijaga. Ini malah lagi hamil, ayo COD-an ada si tolol. JNE bolak-balik terus. Makanya nanti ya ibu-ibu yang bukan COD-an matinya dikirim lewat JNE. Ya. Bukan ngaji, ustadznya mah di depan ngoceh ngaji, ibu-ibu di belakang metis sambil metis tolol. Padahal posisi sedang ambil, ayo ngobrolin orang. Nauzubillah. Ini berarti tidak menjaga, tidak tarbiyah kepada anak. Ini Syarifah Fatimah luar biasa menjaga, tidak pernah lepas daripada membaca salawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada membaca Al-Qur'an. Semakin dia besar kandungannya,
maka semakin apik dalam urusan menjaga bayi yang ada dalam perut. Begitu juga Abi Soleh, semakin kuat ibadah kepada Allah, semakin kuat waridat Rabbi habli minas solihin. Ketawakalannya ditingkatkan, tujuannya apa? Supaya mencetak generasi kita soleh dan solehah. Kan mulainya dari diri kita dulu. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Supaya mencetak generasi kita soleh. Ini sejarah tentang dari lahir. Lahirnya itu Pak, saat kerajaan di daerah Baghdad, daerah Irak, sedang bingung mikirin kapan tanggal bulan Ramadan. Kiai seluruh negara Baghdad dikumpulkan, kiai seluruh negara Irak dikumpulkan, menghitung kapan tanggal 1 Ramadan. Itu nggak bisa putus Pak. Segitu kiai banyak nggak bisa mutusin tanggal 1 Ramadan kapan. Akhirnya lahirlah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, malamnya, siangnya disusui. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nggak mau nyusu. Jangan-jangan anak saya masuk angin. Nggak mau susu ibunya dibeliin, kalau di sini masih Indomaret, susu kebo. Tetap Syekh Abdul Qadir dikasih apa pun tidak mau, dikasih air putih tidak mau. Apakah Syekh Abdul Qadir menangis? Tidak. Mulutnya ngancing, sesekali saja dia membuka mulut. Berpuasa bukan hanya lahir tetapi batin, bukan hanya batin tetapi lahirnya juga puasa. Tuh, baru lahir sudah puasa Pak. Orang sini mah udah kumis mah putih, tolol. Bulan puasa rokok aja tolol. Ada enggak? Dengerin gua kepet juga loh. Gak mau sadar-sadar, pengen ke sorga si tolol. Akhirnya apa? Setelah datang waktu maghrib, Tuan Syekh Abdul Qadir yang baru lahir tadi disusui sama ay mau, pas beduk maghrib mau. Langsung bapaknya kaget, dia datang ke rumah tokoh, salah satu tokoh bercerita. Ayahnya datang sampai kepada raja, ayah diputusin tanggal 1 Ramadan tiba dengan lahirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu masih bayi sudah tahu tanggal Ramadan. Mas bayi kita. Astagfirullahaladzim. Mikir sih Pak, mikir udah tua. Ya Allah, itu hebat ya Tuan Syekh Abdul Qadir. Artinya supaya sedikit memahami lah siapa beliau. Luar biasa. Dia dari kecil sampai besar luar biasa terjaga kejujuran bakti kepada ibunya. Maka ini beberapa sejarah yang termaktub di dalam kitab Manaqib. Sampai turunan-turunan beliau pun tercantum, tadi dibacakan oleh Kiai Saiful Bahri dari sanad beliau. Beliau ini sanadnya sampai kepada Sayyidina Hasan putra Sayyidatina Fatimah, dan Sayyidatina Fatimah putra Rasul. Ini hebatnya masih kecil sudah. Dan nama itulah yang diterapkan oleh Abi Soleh untuk putranya diberi nama Abdul Qadir. Kalau Jilani dari mana? Jilani itu nama kampung. Nama kampung. Misalkan saya contohkan begini, Pak Topik Al-Jambani, Jambangan, WC ya, Al-Jambangan gitu. Itu makanya boleh nama-nama kampung disatukan di nama kita, gitu. Kata saya itu Ustaz Acong An-Napali. Kan keren loh ya, keren. Barokahnya Abdul Qadir ya, insya Allah. Jadi itu boleh seperti apa? Tapakul kepada kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Negara kampung Jilani ini di mana? Di Baghdad, daerah Irak. Dan hebatnya lagi Syekh Abdul Qadir belum dikandung sama ibunya. Ibunya Syekh Sarifah Fatimah belum hamil, Syekh Abdul Qadir sudah bisa nolong Rasulullah. Tuh, hebatnya. Belum dikandung, belum ada sudah bisa nolong Rasulullah. Kapan? Waktu Isra Mi'rajnya Rasulullah, Syekh Abdul Qadir hadir nolongin Rasulullah tuh. Kapan? Saat Rasulullah dibawain buruk oleh Allah, oleh malaikat dari surga. Rasulullah suruh naik buruk, nggak bisa karena ketinggian. Rasulullah nyari tangga ke sana ke sini, nggak ada. Akhirnya datang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, padahal belum 500 tahun yang akan datang Tuan Syekh itu udah bisa nolong Tuan Kanjeng Rasul. Datang, ya Rasul, saya Abdul Qadir cucumu akan membantu, naiklah ke pundak saya. Pas naik ke pundaknya Syekh Abdul Qadir belum nyampe, masih tinggi itu buruk. Cucuku gimana ini? Gak nyampe saya. Turun dulu ya Rasul, saya mau panggil para aulia Allah yang ada di muka bumi ini. Akhirnya para aulia Allah semua dipanggil oleh Tuan Syekh untuk duduk bareng-bareng di
di bawah Tuan Syekh Aida, para aulia Allah yang lain diinjak oleh Tuan Syekh, Rasulullah injak ke pundaknya Tuan Syekh. Makanya disebutkan wali kutub, sultanul aulia, rajanya para wali, rajanya para wali, bukan raja wali membunuh, rajanya para wali Allah. 1100 yang jadi injekan Syekh Abdul Qadir saat Rasulullah naik di pundaknya Rasulullah. Maka Syekh Abdul Qadir mah sudah ada tanda di sini, tanda kakinya Nabi. Nanti siapa orang yang mengamalkan manakib, siapa orang yang sering ikut manakiban, maka akan ketemu dengan Syekh Abdul Qadir dan akan melihat tanda. Dibuka nanti kita ya saya ngedenger di manakib katanya di pundakmu ada kaki Rasul, ada bekas kaki Rasul. Oh, ada. Kalau yang sering ikut manakib nanti dilihat, diberikan 1000 kemuliaan oleh Allah. Siapa yang bisa melihat bekas Rasulullah nginjak di punggung Syekh Abdul Qadir Jilani? Hebatnya seperti itu. Makanya kita belum ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu kita sudah tahu tanda yang ada di punggung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada 2 telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang sudah tahu ini ditunggu-tunggu oleh beliau. Nah, ini salah satu karomah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi karomah beliau ini luar biasa. Ini supaya ibu tahu kenapa para kiai senang mengidolakan, bahkan selalu mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak sejarah-sejarah beliau sedang ngaji kitab hikam, kitab tasawuf dengan para kiai, para jamaah. Ini kehebatan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia sedang duduk di majlis taklim, tiba-tiba ada ular besar masuk. Jamaah kiai lari tunggang langgar. Ustaz Atom otak lewat di tengah. Jaya orang itu. Ya, kamu udah tak Ustaz. Ya. Ustaz yang main loncat. Main orang itu. Syekh Abdul Qadir enggak bergeming sedikit. Enggak bergeming. Duduk. Ini salah satu kehebatan Tuhan. Padahal seandainya orang ular itu nelen Syekh Abdul Qadir sekali telan. Sahabat para sahabat beliau, para santri beliau, para kiai yang lain kabur, lari semua. Akhirnya setelah ular itu ngelilit Tuan Syekh, cuma muterin badannya Tuan Syekh keluar lagi lewat jendela, baru kiai-kiai yang lain pada datang. Murid-muridnya juga nyamperin. Oh, jangan-jangan Tuan Syekh ada apa-apa. Datang ke situ Tuan Syekh, jojong aja zikir. Zikirnya zikir Naksabandi. Syirik. Allah yang kedengar hanya hu itu thariqah beliau. Kalau ada yang hu tengah malam itu sakit perut tuan kita. Bukan zikir itu mas. Kalau kiai lagi hu itu lagi sepi kondangan. Lagi proyek ya hilang, mega proyek lagi sepi, maka pakai ya tuh Tuan Syekh. Alhamdulillah Tuan Syekh nggak apa-apa kata muridnya. Kiai-kiai yang lain alhamdulillah Tuan Syekh nggak apa-apa, enggak alhamdulillah. Kenapa kalian lari? Ada ular Tuan Syekh. Kalau saya nggak lari pasti dimakan. Tapi buktinya saya enggak kata Tuan Syekh. Apa konsepnya ya Syekh? Tuh, ini tasawuf beliau. Karena kenapa ular itu nggak makan saya? Karena yang ada di pikiran saya, yang ada di hati saya hanya Allah, tidak ada ular. Yang ada di pikiran saya tidak ada rasa takut karena hanya Allah dan Allah. Wajar kamu orang melari, wajar kalian kabur karena yang di dalam pikiran kalian rasa takut. Waduh, bagaimana kalau saya dimakan ular? Akhirnya itu yang menyebabkan kalian kabur. Jadi pelajaran yang sedikit tidak penting gitu. Hadirkan Allah. Artinya semua sudah ditentukan oleh Allah. Man kita makomnya masih makom syariah. Jangan pulang aja waktu gimana Allah aja kalau udah ngaji di lima adem. Jangan itu mah tolol. Orang edan cebok pakai air aki gitu. Kita makom syariah. Makanya Allah mau faidah aja tak tawakal. Ya kalau sudah ikhtiar masyarakat kepada Allah. Tuh, gitu. Hadirkan di tengah-tengah usaha kita, kasat kita Allah. Jangan terlalu fokus kepada usaha tersebut. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita usaha. Adapun hasilnya Allah yang menentukan. Kalau kita sudah bisa seperti itu, jadi kiai ma'adem. Kenapa? Saya sampaikan ini, itu baru kasih luar biasa. Maka awas, jangan dianggap main-main ini. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya ngamarin manaqib dari tahun 97. Kalau Bandar Lampung sudah luar biasa, Pak, termasuk di sini hebat. Udah harum namanya manaqib. Bahkan Ali sendiri, putri, baik putra ketiga dari Kiai Haji Jawari Umar, guru besar manaqib, itu sering ke sini.
Pasawaran sering diinjak luar biasa. Itu salah satu contoh berarti Pasawaran ini dihitungkan di tengah-tengah kiai guru-guru di Jawa Timur. Ini Sohibul Manakibnya, keluarga besar Sohibul Manakib. Saya ijazah ke beliau tahun 97. Tahun 2004 saya ijazah kedua di Romo Anam, Kiai Haji Abdul Anam Maksum Kediri. Tuh, itu barokah manakib luar biasa sampai sekarang. Tapi memang proses kiai harus sabar. Karena apa? Bukan yang dicari bukan karomah, tapi istiqomahnya. Kalau kita ngamalin apa saja kita amalin, bukan karomahnya yang dicari, tetapi istiqomahnya dulu. Al istiqomah itu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada seribu karomah. Kita kadang istiqomahnya yang sulit. Suruh dikasih lagi susah mah wirid minta wirid dan amat. Kiai ini wirid di salawat. Sallallahu alaihi Muhammad semalam 100. Baru 3 malam gak dijabah-jabah, dibantingin itu tasbih. Pusing aja dari jabah. Itu mah belum istiqomah. Istiqomah itu terus menerus. Begitu juga pembacaan manakib terus aja. Kayak nyawana modal Allah. Biar aku tadi jabah gitu. Masa gak dijabah? Ini perlu dicari solusi. Maka saya meyakini. Saya setiap ada tamu pemerintah minta doanya untuk kemaslahatan bangsa, saya bacain manakib dan luar biasa hasilnya. Maka ibu jangan diraguin tentang barokah karomah manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah. Maka rizki mah jangan dicari, karena rizki sudah ditentukan oleh Allah. Rizki mah diambil atau dijemput. Salah kalau ada ustaz, ada kiai, ada masyarakat yang ngomongin mau nyari rizki. Salah. Rizki mah udah ditentuin sama Allah. Masing-masing kita itu rizkinya sudah diatur sama Allah. Jangan suka nyerikin rizki orang. Orang beli mobil, dia biarin memang rezeki kita. Udah diatur. Kalau orang sudah sadar dengan 2 hukum ini, aman, tenang, nggak ada hasud, nggak ada iri, nggak ada dengki. Ustaz ini diundang riuh, ustaz yang satunya nggak diundang. Jangan sirik, jangan diundang. Berarti rezeki yang diundang. Saya kerja di sini ketolong. Banyak itu. Bahkan keterangan ngatain matal ulama. Ya tahasadu wala yatawanu bahmat faqadis tarul hayata dunya bil akhirah. Bila mana ada seorang ulama, ada ustaz siling hasudan, siling irian, siling hewaan, terus wala yatawanu dan tidak pernah mau saling tolong menolong, maka ketahui oleh kita semua sesungguhnya faqadis tarul hayata dunya eta ustaz lain karena akhirat tetapi para dunia soge kata ustaz begitu kan. Tolol gitu kan. Ibadah di putra tolol sibuk gara-gara tadi orang ngariung punduk ayah di dia begitu di Bandar Lampung mau lomba di dia makhluk insya Allah awas sudah ada keterangan. Makanya kalau ada ustaz dengan ustaz berantem itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan karena sudah dibagi-bagi. 40 hari manusia terbuat dari sperma masuk ke rahim ibu kita, lalu sperma 40 hari kemudian menjadi darah 40 hari kemudian menjadi daging. Disitulah ditiup ruh ini sebelum kita diciptakan oleh Allah 500 tahun ya sebelumnya, 500.000 tahun sebelumnya ruh kita sudah diciptakan oleh Allah. Jadi ruh ini dahulu diciptakan. Nah ini maka ditiup oleh arbaun ruhaniyun, malaikat ruhaniyun. Ditiup oleh 4 malaikat rohani di dalam kandungan itu. Nah disitulah diberi rezeki. Suntani gaos rezeki kamu nanti di dunia 346.000 triliun. Siap enggak? Amin gitu. Kenapa? Kayak gak suka bener gua kaya. Siap. Itu sudah diatur sama Allah. Kamu nanti di dunia punya berasnya 1.500 triliun ton. Siap. Gitu. Kalau orang sudah besar kepada rezeki orang lain, maka akan datang penyakit hati. Penyakit hati bisa merusak kepada seluruh tubuh kita. Kedua ajal itu jangan ajal kemana kita pergi pasti ikutin kita. Hati-hati katanya. Ajal itu. Al mautu yang tiba-tiba, kematian itu datangnya tiba-tiba. Maka kalau ajal datang jangan diributin. Ada tetangga saya sama tukang ojek ngomong, ya Allah, Mang Kemot kemarin katanya ngojek, kemarin ketemu saya di pasar ojek, tadi mati katanya Bang. Aneh ya matinya. Kemarin ojek tadi mati enggak aneh. Enggak aneh. Karena al mautu yati bagtatan, kematian datang tiba-tiba. Kalau yang aneh ini hari ini ojek, hari ini mati besok ojek. Kalau kemarin ojek hari ini mati wajar.
Wajar. Yang aneh itu hari ini mati, besok ketemu Nabi Muhammad. Woi, kemarin kan mati, nah itu ngomong aja. Nah, jadi jangan mengikuti ya. Lu ajal itu pasti datang. Makanya Masya Allah. Ada cerita tentang ajal. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal ma idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang ajal kepada kita, tidak bisa kita majuin dan tidak kita bisa mundurin walaupun sedetik. Lu mau pengen langsung kaya aja. Baru gimana 3 hari pengen jadi orang sugih, mikir congek. Gitu. Jadi ceritanya Mang Mumot, tentara polisi saya. Woi, oknum polisi, oknum prajurit tentara, oknum satpol pp yang kemarin ngajak-ngajak masjid supaya jangan berjamaah, dengerin sama kamu. Sekarang tolong acak-acak orang yang sholatnya di rumah supaya pada ke masjid lagi. Kira jatuh mau dimarahin. Saya menyuruh kemarin apa namanya satpol pp yang ngajak-ngajak orang berjamaah suruh kembaliin ke masjid. Yang sekarang acak-acak tuh orang yang sholatnya sendiri di rumah suruh pada ke masjid, kata saya. Tuh kemarin ngamuk sampai Kapolsek kaget. Kirain mau dimarahin Pak Ustadz saya. Enggak lah, saya bukan orang Molomo. Kalau ajal itu datang tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita mundurkan. Maka rezeki sudah ditentukan sama Allah, ajal pun sudah ditentukan sama Allah. Persiapkan diri kita untuk menyambut semua itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf dan maklum adanya. Ya. Demikian ilalikum salamah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.